Oke, selamat datang kembali di sesi kita. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam nih soal dua momen krusial dalam siklus utang besar. Pertama, gimana sih cara ngenalin tanda-tanda puncak gelembung atau the top itu? Terus yang kedua, strategi pertahanan mata uang waktu krisis datang. Analisis kita banyak ngambil dari Ray Dalio ya, dari bukunya Big Debt Crisis. Jadi misi kita bareng-bareng nih, bantu Anda semua biar lebih peka sama sinyal-sinyal penting pas pasar lagi euforia di puncak. Sekaligus kita lihat pilihan sulit negara pas mata uangnya goyang. Kita bakal lihat contoh-contoh dari krisis utang di masa lalu yang udah dipetain Dalio. Yuk langsung aja kita mulai ya. Oke, kita mulai dari fase puncak gelembung utang dulu nih. Dalio bilang ini tuh masa-masa euforia. Kayaknya semua lagi bagus banget gitu. Ada siklus yang saling nguatin kan? Belanja naik. Pendapatan ikutan naik. Nilai aset nanjak. Jadi bisa pinjam lebih banyak. Terus belanja lagi. Makin gila-gilaan. Jadi rasanya semua orang makin kaya, makin pede ambil resiko. Terus sering muncul tuh produk atau lembaga keuangan baru yang canggih-canggih. Kadang malah nggak terlalu diawasi ya. Iya betul. Euforia itu seringnya nipu lah. Nah, Dalio itu udah identifikasi beberapa tanda bahaya nih yang sering muncul barengan pas di puncak. Pertama, harga aset. Itu udah tinggi banget dibanding ukuran-ukuran biasanya ya, ukuran historis atau fundamental. Terus, harga itu seolah udah mencerminkan ekspektasi kalau bakal naik terus. Cepat lagi naiknya. Sentimen bullish atau optimisme, wah itu udah di mana-mana. Lalu, ini penting nih, pembelian asetnya itu banyak pakai utang, pakai leverage tinggi. Muncul juga tuh pembeli-pembeli baru yang sebelumnya nggak main di pasar itu. Ikut-ikutan. Dan ironisnya, seringkali kebijakan moneter bank sentral itu masih longgar aja. Kayak enggan gitu buat ngerem, soalnya inflasi atau pertumbuhan kelihatannya masih oke. Menarik. Terus ada juga soal kurva imbal hasil atau yield curve ya, yang katanya jadi aneh pas mau puncak. Jadi datar atau malah kebalik gitu. Nah, itu dia. Implikasinya apa? Kalau yield curve datar atau kebalik, artinya imbal hasil obligasi jangka pendek itu sama atau malah lebih tinggi dari jangka panjang. Akibatnya, ya megang uang tunai jadi lebih menarik daripada minjemin duit buat jangka panjang. Ini pelan-pelan mulai ngerem pertumbuhan kredit, pas banget sebelum gelembungnya mau pecah. Tapi Dalio juga ingetin nih, jangan cuma lihat angka rata-rata, kayak rasio utang ke PDB gitu. Itu bisa salah kaprah. Oh gitu. Jadi harus lihat apa dong? Lebih penting lihat kesehatan keuangan pemain-pemain spesifiknya, terutama yang sistemik. Maksudnya, kalau dia gagal bisa nular kemana-mana, bahaya buat sistem. Gelembung itu biasanya pecah pas debitor yang paling rentan, yang paling berisiko, mulai nggak bisa bayar utang. Nah, itu baru bikin panik, orang pada lari ke aset aman. Oke, paham. Sekarang kita geser sedikit nih ke sisi lain. Krisis yang sifatnya inflasi. Terus upaya buat nahan nilai mata uang. Kata Dalio, ini seringnya nimpa negara yang banyak ngandelin modal asing, terus punya utang dalam mata uang asing juga banyak. Begitu duit asing ini serat masuknya, atau malah pada keluar, nah, kredit di dalam negeri macet, nilai tukar anjlok, terus nyamber ke inflasi. Katanya ngelola krisis model begini lebih ruwet ya daripada yang deflasi. Betul banget, itu dilema utamanya. Bank sentral jadi serba salah. Mau jaga pertumbuhan ekonomi, tapi inflasi juga harus dikendaliin. Susah kan? Permintaan buat mata uang lokal sama surat utangnya itu anjlok. Nah, pilihannya jadi berat banget. Mau dibiarin aja mata uangnya jatuh bebas, risikonya inflasi makin gila, atau naikin suku bunga tinggi banget, tapi ekonomi bisa mati nanti. Atau pilihan terakhir, bakar cadangan devisa, abisin simpanan mata uang asing buat nahan nilai tukar. Tapi ya, itu kan ada batasnya, nggak bisa terus-terusan. Biasanya polanya kelihatan ya. Awalnya bank sentral coba tahan dulu, jual cadangan devisa, naikin suku bunga sedikit-sedikit. Tapi kalau tekanannya gede banget ya, seringnya akhirnya nyerah juga. Biarin aja mata uangnya jatuh. Dan ini sakit banget pasti buat orang-orang yang punya aset atau tabungan pakai mata uang lokal. Nilainya langsung ambles. Iya, betul. Apalagi yang punya utang pakai mata uang asing. Wah, beban utangnya bisa tiba-tiba bengkak berkali-kali lipat gitu ya. Kayak cerita Jerman Weimar dulu itu ya. Nah, iya. Contoh klasiknya itu, bagian ini nih, pandangan Dalio agak unik mungkin ya. Respon yang dia anggap terbaik, meskipun pahit banget di awal, itu justru biarin mata uangnya anjlok, tapi secara tajam dan cepat.
Loh, kok gitu? Kenapa malah dibiarin jatuh cepet? Tujuannya gini, biar nilai tukarnya cepat sampai ke level yang udah cukup murah. Jadi bisa narik lagi modal asing buat masuk, tanpa perlu naikin suku bunga real tinggi-tinggi banget, yang malah bisa bunuh pemulihan ekonomi. Kuncinya itu di kredibilitas Bank Sentral. Bisa nggak mereka yakinin pasar kalau ke depan bakal ngendaliin jumlah uang beredar, biar ekspektasi stabil. Pemulihannya memang nggak instansi, butuh waktu. Impor biasanya anjlok dulu, neraca berjalan membaik, baru deh modal asing pelan-pelan balik lagi setelah beberapa tahun, kalau udah kelihatan stabil. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, buat ngenalin puncak gelembung, kita butuh lihat lebih detail, nggak bisa cuma angka rata-rata. Perhatiin kondisi pemain-pemain kuncinya. Terus kalau soal pertahanin mata uang pas krisis inflasi, itu kayak, tindakan penyeimbangan yang susah banget ya, penuh pilihan pahit antara jaga nilai tukar atau jaga ekonomi. Iya, persis. Nah, sebagai penutup nih, coba jadi bahan renungan buat Anda semua. Dalio kan tekankan pentingnya belajar pola siklus ini, biar kita bisa lebih siap ke depan. Coba deh, perhatikan kondisi ekonomi global sekarang. Ada nggak sih tanda-tanda halus mungkin yang nggak masuk berita utama, yang kok kayaknya mirip sama pola-pola puncak gelembung, atau tekanan mata uang yang barusan kita omongin, ngaca dari sejarah? Ya, itu pertanyaan buat direnungkan sama-sama.